Kamu tinggal di mana? Tinggal di kebun. Di kebun. Mamamu kemana? Tinggal Meninggal. Meninggalnya kenapa? di jantung. Sakit jantung. Bapakmu kemana? Kawin lagi. Kawin lagi. Kamunya nggak tinggal sama bapakmu. Kenapa? Aku diusir dari rumah. Diusir dari rumah. Iya. Kok diusir dari rumah? Nenekmu kemana? Nenek meninggal. Meninggal. Mamamu dikubur di mana? Di mana? Di sini di Kober. Tinggalnya di mana? Kebun. Di kebun. Tinggalnya di rumah. Di rumah apa di mana? Di gubuk. Di gubuk. Pakai kasur gitu, pakai kasur apa? Pakai apa? Pakai tikar. Sendiri. Sama siapa? Sama teman apa sama siapa? Nenek. Sendirian. Iya. Terus makannya dapat dari mana? Apa? Dari ini botol-botol ini. Iya. Oh. Sekarung dapat duit berapa itu botol? Sekarungnya dapat duit berapa? Dapat 3.000 sekarung. Oh, 3.000 sama goceng. Oh, jadi 8.000 ya? Ya Allah. Dosa benar. Ada satu anak yang di hari raya menangis melihat sahabat-sahabatnya bermain, maka dia ngelihat dalam keadaan sedih dan nangis. Maka Nabi kemudian mendatangi anak tersebut dan bertanya, kenapa engkau sedih? Kenapa engkau menangis? Anak ini nggak tahu kalau yang tanya Rasulullah. Maka dia bilang, apa tinggalkan aku? Jangan ganggu aku, tinggalkan aku, biarkan aku sendiri. Maka ditanya sama Rasulullah, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau sedih? Dia bilang, bagaimana saya nggak sedih? Ayah saya telah meninggal dunia, meninggal di salah satu peperangan bersama dengan Rasulullah SAW. Ibu saya kemudian menikah lagi dengan seorang lelaki yang kerjaannya ngambil harta kami. Hartanya peninggalan ayahnya dikuasain sama ayah barunya. Sampai akhirnya saya sekarang dalam keadaan lapar, nggak punya makanan. Pakaian baru nggak punya, pakaian saya cuma pakaian yang lusuh. Saya nggak punya ayah, kehilangan harta, nggak punya makanan, nggak punya pakaian yang baru. Dan setiap hari raya datang itu bikin saya tambah sedih. Karena apa? Saya ngelihat teman-teman seusia saya ini semuanya dapat pakaian baru, mereka kumpul dengan ayahnya, mereka bisa kenyang, bisa makan, saya nggak bisa apa-apa. Tambah sedih kalau datang hari raya. Maka kata Rasulullah SAW, mau nggak kau kujadikan anakku, aku jadi ayahmu. Ini anak belum tahu kalau yang ngajak bicara Rasulullah, masih kecil. Kemudian Nabi bilang, mau nggak kau kuangkat sebagai anak, aku jadi ayahmu, Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudara wanitamu, Ali jadi pamanmu, Hasan dan Husain jadi saudaramu. Kaget ini anak, ternyata yang bicara Rasulullah SAW. Maka dia bilang, siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Ini sebuah kebanggaan yang luar biasa. Diajak pulang sama Nabi Muhammad, dikasih makan, dikasih pakaian baru, dibahagiakan sama Nabi Muhammad. Sampai anak itu setelah makan, setelah pakai pakaian baru, kembali ke tempat teman-temannya tadi yang sedang main, dalam keadaan wajah yang bahagia luar biasa. Maka teman-temannya bingung, baru saja engkau berdiri di sini dalam keadaan sedih, kok tiba-tiba sekarang kau tersenyum bahagia? Kata anak tadi, ya tadi saya nggak punya ayah, tapi hari ini ayah saya Rasulullah SAW. Tadi saya lapar, kemudian saya diajak makan sama Nabi Muhammad. Tadi saya nggak punya pakaian, kemudian saya diberi pakaian baru oleh Rasulullah. Tadi saya nggak punya keluarga, hari ini Fatimah saudara wanita saya, Ali adalah paman saya, Hasan dan Husain adalah saudara saya, Aisyah adalah ibu saya. Sampai anak-anak yang saat itu sedang bermain berkata apa? Andai saja ayah kami juga mati di salah satu peperangan dengan Rasulullah SAW. Mereka juga berharap diangkat anak, ya,
oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai mereka berkata, andai saja ayah kami juga wafat di medan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cintanya Nabi kepada Aitam luar biasa karena beliau merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang yatim. Maka dari itu sampai Nabi itu menganjurkan kepada kita kalau bisa kita piara anak yatim. Jangan sampai kita menzalimi anak yatim. Jangan sampai kita berbuat buruk kepada anak